Kesempatan pagi ini saya akan berbagi dengan saudara, sharing satu pengajaran firman Allah kembali. Hadir di tengah-tengah saudara, saya akan berbicara tentang janganlah kamu bersungut-sungut. Langsung saja kita baca ayatnya dalam Yakobus pasal 5. Kita baca di ayatnya yang ke-9. Saudara, saya mengajak pagi ini sama-sama kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara ya. Yakobus 5 ayatnya yang ke-9. Kita sama-sama baca 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Di dalam kalimat ayat firman Allah yang barusan kita baca, Yakobus 5 ayat 9. Ayat firman Allah ini dimulai dengan kata saudara-saudara. Dikatakan apa? Janganlah kamu bersungut-sungut. Lalu kalimat berikutnya dikatakan, saya masuk pada intinya, supaya kamu jangan dihukum. Perhatikan kalimatnya saudara ya. Janganlah kamu bersungut-sungut, lalu dilanjutkan, supaya kamu jangan dihukum. Perhatikan kata kalimat yang pertama, ada kata janganlah kamu bersungut-sungut. Ada kata janganlah. Kata janganlah itu berarti dilarang, tidak boleh orang Kristen. Dilarang, tidak boleh. Yang namanya orang yang percaya pada Tuhan, dia ngomel, dia mengeluh, dia bersungut-sungut. Kata dilarang itu seringkali kita temukan di tempat-tempat umum. Kata dilarang seringkali kita baca di tempat-tempat fasilitas umum. Ya di jalan, di tempat-tempat fasilitas tertentu. Misalnya kita pernah baca dilarang parkir di sini. Pernah baca itu saudara? Dilarang masuk, kita masuk ke mall atau di mana, atau di toko, supermarket, dilarang masuk khusus hanya untuk karyawan. Kita nggak boleh masuk, dilarang, hanya karyawan yang boleh masuk. Dilarang buang sampah di sini, dan masih banyak kata dilarang yang lain di tempat-tempat umum. Dan ternyata kita temukan dalam firman Allah, Tuhan juga kasih larangan, tanda verboden sama kita. Bahwa orang yang ikut Yesus, orang yang percaya kepada Dia, itu tidak boleh, dilarang, dikatakan jangan kamu bersungut-sungut. Pertanyaannya adalah begini, kenapa Tuhan larang kita? Kenapa Tuhan tidak perbolehkan kita ngomel? Kenapa Tuhan tidak perbolehkan kita mengeluh dalam hidup ini? Tidak boleh dilarang bersungut-sungut. Karena ayat berikutnya, kalimat berikutnya mengandung hukuman supaya kamu jangan dihukum. Percayalah begini, sesuatu yang dilarang sama Tuhan, yang tidak boleh, yang Tuhan berkata jangan. Dalam 10 hukum Allah itu ada banyak kata jangan. Ya, jangan berzina, jangan ada ilah lain, dan masih banyak kata jangan yang lain. Itu mengandung hukuman kalau dilanggar. Perjanjian baru kita menemukan kata janganlah bersungut-sungut. Nah boleh, dilarang mengeluh. Supaya kamu jangan dihukum, kata firman Allah. Jadi dengan kata lain, bersungut-sungut itu ternyata bukan hanya tidak baik di mata Tuhan. Dan orang yang kita sunguti itu gak baik. Tetapi ternyata persungutan, keluhan kita, omelan kita, itu mendatangkan hukuman bagi yang melakukannya. Supaya kamu jangan dihukum. Janganlah kamu bersungut-sungut. Terus dikatakan apa? Supaya kamu jangan dihukum. Tapi perhatikan, saya mau sampaikan ini sama saudara pagi ini. Ini pesan message yang Tuhan bebankan di hati saya, yang pagi ini saya nggak boleh tahan, saya harus sampaikan sama saudara. Nah persoalannya begini, ketika kita bicara tentang mengeluh, bersungut-sungut sama dengan mengeluh. Ketika bicara mengeluh, bicara tentang bersungut-sungut, masalahnya begini. Yang namanya mengeluh dan bersungut-sungut itu adalah kebiasaan setiap orang. Tanpa kita sadari, kita ini termasuk orang Kristen yang sudah percaya pada Yesus. Kita ini suka gini tanpa sadar, sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit bersungut-sungut dengan keadaan sikon yang kita alami. Ketika hari panas sekali, kita mengeluh.
kok panas sih? Kebiasaan tanpa sadar kan? Walaupun itu kadarnya mungkin masih nggak apa-apa ya. Nanti kalau hujan, karena kita bilang panas, di Tuhan kasih hujan, mengeluh juga. Tanpa sadar ya, kita itu ketika diperhadapkan situasi yang tidak nyaman, yang tidak seperti yang kita inginkan dalam hidup kita, tanpa sadar mulut kita, hati kita, pikiran kita mulai mengeluh. Tanpa kita sadari kita mulai bersungut-sungut, kita mulai ngomel. Makanya saya kasih statement sama saudara bahwa bersungut-sungut itu ternyata adalah kebiasaannya setiap orang. Tidak sadar, tahu-tahu kita mengeluh dengan keadaan kita. Dagang sepi sedikit mengeluh, biasanya rame kok. Nanti kalau rame juga mengeluh juga. Kenapa? Ordernya kewalahan. Ada loh saudara ya, orang yang keberkatannya luar biasa, sama orang yang kasih job sama saudara dikejar-kejar, kapan barangnya dikirim? Anda mengeluh. Berkatnya banyak mengeluh, berkatnya kurang mengeluh. Makanya saya katakan ini menjadi habit gitu ya. Ini menjadi sebuah kebiasaan dari orang, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bersungut-sungut. Ini masalah loh saudara. Ini masalahnya kita bersama loh. Kita ini suka mengeluh, kita ini suka bersungut-sungut. Dan message pentingnya pada kalimat ini adalah jangan ini menjadi kebiasaan kita. Jujur saja, mulut kita, hati kita, pikiran kita mudah tergoda, mudah terpancing untuk mengeluh. Makanya sekarang ayo pagi ini kita sama-sama belajar lewat firman Allah. Saya berdoa, saya berharap lewat pengajaran firman Allah yang saya coba lepaskan, saya sodorkan sama saudara pagi ini, untuk kita belajar jangan mengeluh. Lewat pengajaran firman Allah yang diajarkan pada kita pagi ini menjadi satu rem yang pakem. Ya, pengajaran firman Allah menjadi ingat-ingatan bagi kita gini, ngerem gitu. Untuk kita bisa ngerem. Oh iya, ini firman Allah katakan enggak boleh ngomel, mengandung hukuman. Jadi rem yang kuat buat kita. Setiap kali kita terpicu mau mengeluh, setiap kali kita tergoda gatel mulut kita mau ngomel, ingat firman Allah jadi rem yang kuat buat kita. Oh, aku udah boleh mengeluh. Saya belajar, ada juga belajar sama-sama kita. Belajar menguasai hati, pikiran, mulut kita untuk tidak mengeluh. Kenapa mesti belajar pendeta? Karena itu habit, gaya hidup, kebiasaan kita mengeluh. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit ngomel, bersungut-sungut saudara. Sebelum saya coba tunjukkan ayat-ayat firman Allah tentang bersungut-sungut, tentang mengeluh, saya mau tunjukkan bicara ini dulu sama saudara. Kapan sih sesungguhnya seseorang itu bersungut-sungut? Kapan seseorang Kristen dia mulai mengeluh dalam hidupnya? Yang pertama saya coba tunjukkan saat kenyamanannya terganggu. Iya kan? Saat kenyamanan kita terganggu, ngomel kita. Iya. Satu contoh yang paling barusan belum lama terjadi ya. Kita itu mesti divaksin. Ada berapa banyak orang mengeluh gak mau divaksin. Alasan pemerintah mungkin alasan kesehatan. Kalau kita nggak divaksin, kita nggak boleh bepergian ya. Keluar kota, keluar negeri, keluar kota nggak bisa. Ya, keluar provinsi maksud saya nggak bisa. Karena persyaratan kalau misalnya mau naik kapal laut, sekarang saya nggak tahu seperti apa ya. Naik pesawat, ya salah satunya pasti ditanya itu ya sampai hari ini ya. Udah divaksin belum? Di booster belum? Kayaknya gak nyaman ya disuntik-suntik segala. Kadang-kadang kita mulai mengeluh. Ya, mau pergi aja diatur-atur gitu. Ada banyak hal saudara, kenyamanan. Nanti kenyamanan dalam pekerjaan kita bisa mengeluh loh. Pokoknya sesuatu gini yang mengganggu kenyamanan kita. Itu seringkali kita terpancing, tergoda mengeluh. Urusan dagang, urusan keuangan kita nggak nyaman lagi, mulai merosot. Biasanya waduh omsetnya banyak, pemasukan banyak, tokonya rame gitu ya, jobnya rame, kerjaan rame, seneng kita. Tapi begitu nggak nyaman lagi, terusik kita, terganggu kita kenyamanannya, terganggu kerjaan kita. Seringkali kita terpancing, tergoda untuk mengeluh, bersungut-sungut. Makanya hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Pengajaran firman jadi rem buat kita. Kapan seseorang mulai bersungut-sungut dan ngomel dan mengeluh? Saat kenyamanannya terganggu, nggak nyaman lagi. Itu yang pertama ya.
Biarlah ini menjadi ingat-ingatan buat kita, pelajaran penting buat kita. Kapan kita ngeluh? Ketika kita nggak nyaman. Pokoknya kadangkala kita itu macet saja, biasa jalan lancar. Ya kita bersyukur ya, dalam perjalanan kita lewat darat kalau naik mobil, itu lancar sekarang ada jalan tol, mau kemana-mana. Saya pikir mungkin hampir 80% di Indonesia enak menikmati perjalanan pada masa pemerintahan ini. Yang jauh jadi dekat, lancar. Kadang-kadang kita agak macet sedikit, kita udah jarang macet nih lewat tol. Ya, tiba-tiba ada satu insiden macet total, bergeraknya lambat majunya. Kadang kita itu ngeluh loh, bersungut-sungut. Bersungut-sungut sama siapa? Sama keadaan, sama sekitar kita. Itu contoh ya, pokoknya begitu gak nyaman, ngeluh kita. Nah ini pelajaran penting buat kita. Dari urusan kecil sampai urusan besar, lewat firman, jangan tergoda untuk mengeluh. Firman Allah jadi rem. Oh, firman katakan, janganlah kamu bersungut-sungut supaya kamu jangan dihukum. Yang kecil, kebiasaan kecil lama-lama jadi kebiasaan besar, jadi habit. Tanpa sadar ngomel tiap hari. Yang kedua, saudara ya, kapan seseorang bersungut-sungut? Saat dia mengalami keadaan yang tidak diharapkan. Sering kan saudara yang kita berharap baik. Kita berharap kerjaan rame. Kita berharap semuanya indah. Tapi ternyata yang terjadi dalam hidup ini tidak kita harapkan. Kadang-kadang ada orang Kristen berkata, saya ini Pak sejak setia ikut Tuhan. Belajar melayani Pak, belajar hidup benar. Saya merasa banyak masalah loh Pak hidup saya. Apakah Anda berpikir bahwa setelah kita ikut Yesus, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka semuanya jadi nyaman, jadi indah, jadi enak? Di Alkitab nggak ada janji seperti itu loh. Ya, kadang kita itu salah berpikir. Makanya saya pernah bilang sama saudara, kalau Anda mau coba selamatin seseorang, maksud saya nginjili seseorang supaya orang itu selamat, ingat baik-baik yang saya katakan. Anda jangan pernah menjanjikan, atau lebih tepat saya katakan, Anda jangan pernah mengatakan sesuatu kepada orang yang kita injili, sesuatu yang tidak pernah dikatakan sama firman Tuhan loh. Maaf ya kata-kata saya kasar, kadang kita itu kelancangan mulutnya, kelepasan ngomong. Sesuatu yang firman gak katakan, kita katakan. Sesuatu yang Tuhan gak pernah janjikan, kita ngomongin sama dia. Tuhan gak pernah janjikan bahwa kalau kita ikut Yesus, melayani Tuhan, sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, oh semuanya indah, semuanya jadi manis, semuanya jadi gampang. Tiba-tiba saya jadi ingat ya, kalau ngomong jadi gampang ya. Kadang banyak orang persepsinya salah sih. Saya pernah beberapa kali, bukan sekali maksud saya. Beberapa kali lah gitu. Saya melayani di beberapa tempat, saya ketemu dengan situasi keadaan yang sama. Ketika pertama kali saya dengar, saya berpikir keras, bertanya-tanya dengan diri saya. Satu kali ketika saya melayani di satu tempat, lagi menyembah nih saudara ya. Si worship leader, pemimpin pujian, lagu pertama selesai, mau masuk lagu berikutnya. Ada narasi kata-kata, itu bikin saya kaget sebetulnya. Narasi kata-katanya begini, sebelum masuk pujian berikutnya. Saudara, percayalah kalau kita hidup dalam Yesus, maka Yesus berkuasa akan membuat hidup kita semuanya menjadi mudah. Oh, saya mikir keras loh itu. Saya jadi gak nyaman menyembah, karena saya bertanya-tanya gini, apa benar ya kalau kita hidup dalam Yesus, sungguh-sungguh ikut Yesus, maka dia akan buat hidup kita menjadi mudah. Saya berpikir, saya coba cari ayat-ayatnya di Alkitab yang saya pernah pelajari, saya gak ketemu. Dan memang tidak ada. Justru di awal orang ikut Yesus, Lukas 9:23 katakan, barang siapa hendak ikut aku. Anda tahu ayat itu kan? Barang siapa ikut aku, yang pertama itu katakan, dia harus siap menyangkal diri. Tidak enak. Dia harus siap pikul salib. Berapa minggu sekali? Berapa bulan sekali? Enggak berapa bulan sekali. Siap pikul salib, siap menyangkal diri setiap hari kata Tuhan. Baru kamu bisa ikut aku. Tidak gampang loh ikut Tuhan. Saya setuju bahwa Anda dan saya, kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Only by His grace saya percaya. Kita hidup hanya dalam kasih karunia Tuhan. Yes, saya katakan amin. Saya setuju. Only by His grace itu betul. Tapi ingat ya, apa yang saya katakan ingat baik-baik. Kasih karunia Tuhan
itu tidak membuat hidup kita menjadi mudah. Mungkin lebih tepat saya katakan, kasih karunia Tuhan itu bukan membuat kita menjadi mudah, tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita, bukan mempermudah kita. Memampukan, yang gak bisa jadi bisa. Itu kerjaan kasih karunia, saya setuju itu. Gak mampu jadi mampu. Saya pikir semua kita ngalami itu, termasuk saya dan Anda semua kan. Ada tempo-tempo kita gak sanggup mencapai titik anak tangga itu. Keberhasilan itu dengan keadaan kekurangan kita, pendidikan kita, pengalaman kita, saingan kompetitor kerjaan lebih hebat, lebih raksasa, lebih luar biasa. Kita merasa gak mungkin saya sanggup, gak mungkin saya bisa. Tapi ternyata Tuhan memampukan saudara bisa mencapai itu. Oh, saya setuju. Kasih karunia Tuhan memampukan kita. Itu lebih tepat. Bukan mempermudah kita. Ingat loh kata-kata ini saudara. Only by His grace itu betul. Tetapi ingat ya, ikut Tuhan itu tidak semuanya menjadi mudah. Kadang ada tantangan, kadang ada kesulitan. Tuhan tidak pernah janjikan, janji Tuhan, aku menyertai kamu. Aku melindungi kamu. Ya. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Aku memberikan kemenangan kepada kamu. Bahkan ada satu janji dalam Roma pasal 8:37. Aku jadikan kamu lebih daripada orang yang menang. Bahkan lebih daripada menang. Itu amin. Itu ya, yes gitu. Tapi tidak membuat menjadi mudah. Makanya kita belajar. Kalau pemahaman kita menjadi mudah. Nanti kalau hadapi masalah bagaimana? Nggak kuat saudara. Anda akan ngomel. Anda akan bersungut-sungut karena Anda punya pandangan yang salah. Kita berpikir ikut Yesus nyaman, ikut Yesus percaya benar-benar sama Dia. Nanti semuanya menjadi mudah, buyar iman kita kalau begitu. Kalau Anda ngomong itu kepada orang yang firman tidak pernah katakan, buyar juga hancur imannya dia. Cuman bertumbuh sekian lama, begitu dihantam badai, ngomel juga, hancur juga hidupnya. Jangan menjanjikan sesuatu, memperkatakan sesuatu kepada orang yang kita injili atau kita kuatkan. Yang firman tidak katakan, sorry kata-kata saya, ojo kelancangan kata orang Jawa mulut kita. Oh Tuhan gak pernah janji kok kita janjikan. Itu bukan dari Tuhan, dari mulutnya kita. Jadi kita mengerti saudara ya, kapan kita mengeluh. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak nyaman. Ketika kita merasa mengalami yang keadaan tidak kita harap pada yang kita inginkan. Kita berharap manis menjadi mudah, tidak taunya kita hadapi masalah. Kita belajar di firman Allah ini. Mari saya tunjukkan beberapa ayat ini kita baca. Sebuah kisah yang tidak asing buat kita, kisah tentang Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5-9, mungkin background latar belakangnya saya cerita pendek dulu. Situasi dalam Yosua pasal 1, jadi gini ya, kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa pendeta? Latar belakangnya adalah Yosua saat itu dia sedang dalam kondisi baru menggantikan kepemimpinan Musa. Musa barusan mati. Dalam ayat pasal 1 ayat 1-2 dikatakan hamba Tuhan yang namanya Musa itu mati, meninggal. Musa itu pemimpin karismatik yang hebat. Musa itu adalah seorang pemimpin, seorang nabi besar di Israel yang kuasanya dahsyat. Penyertaan Tuhan sama Musa itu luar biasa. Maksud saya gini, menggantikan kepemimpinan Musa itu tidak gampang. Butuh nyali yang besar, butuh keberanian yang besar. Makanya Yosua 1 ayat 5, ini firman Tuhan sebetulnya saudara ya, itu datang khusus buat Yosua. Perkataan ayat-ayat firman Allah ini sesungguhnya di masa itu ditujukan khusus bagi Yosua, sebetulnya bukan untuk kita. Tetapi firman Allah itu pagi ini ya datangnya untuk kita, menguatkan kita. Walaupun awalnya memang untuk Yosua, tapi firman Allah itu kan selalu diberikan kepada umatnya. Perkataan itu bersifat kekal dan abadi. Saudara ya, kasih penghiburan, kasih kekuatan. Awalnya untuk Yosua. Yosua yang lagi bingung, Yosua yang lagi galau antara maju sama mundur. Kenapa? Dia menggantikan seorang pemimpin besar Israel yang sangat hebat yang bernama Musa. Yang saya suka sebut seorang pemimpin yang diurapi Tuhan, dibela Tuhan luar biasa. Seorang nabi yang sakti mandraguna dengan tongkat saktinya. Bagaimana tidak? Ketika Musa datang di tanah Mesir dengan tongkat saktinya itu, dia pukul debu. Debu jadi nyamuk.
Ketika tongkat dipukulkan di sungai Nil, airnya sungai Nil jadi darah, saudara. Diangkat, diacungkan ke langit, gelap gulita. 3 hari 3 malam. Hujan es, hujan deras terjadi. Itu loh tongkat saktinya Musa. Jadi orang lihat, Yosua lihat, weh, pemimpin satu ini kuasanya dahsyat dari Tuhan. Sakti mandraguna dengan tongkat saktinya. Bahkan gunung batu disentuh, keluar air. Israel di masa kepemimpinan Musa di padang gurun, ada tahu cerita itu kan? Mereka tidak kerja di padang gurun, itu di dropping terus sama makanan roti malaikat dari surga. Mana? Itu kapan? Musa itu yang berdoa minta sama Tuhan. Nah hari itu Musa mati. Tiba-tiba Tuhan berkata, Yosua, sekarang kamu yang bersiap gantikan Musa. Yosua itu kaget juga ngalami janji itu, tapi galau juga. Yang digantikan Musa, seorang pemimpin yang sakti mandraguna. Nggak gampang, butuh keberanian, nyali yang besar. Dalam kondisi yang seperti itu, datang firman Tuhan kepada Yosua. Ngomong apa Tuhan? Saya baca ayatnya. Yosua 1 ayat 5 mulai saya baca. Seorang pun, kata Tuhan, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Kata Tuhan pada Yosua, penyertaanku sama. Seperti aku sertai Musa, tidak usah khawatir, aku sertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Saya ulang, perhatikan baik-baik. Ini perkataan Tuhan sama Yosua. Ya, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya yakin kalimat terakhir yang kita baca di ayat ini itu familiar di telinga kita. Di perjanjian baru itu adanya di Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Pernah dengar itu? Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janji sama Yosua. Ibrani itu janji buat kita. Jadi di ayat yang kelima, Yosua yang dalam kondisi dia sedang bingung, galau. Waduh, menggantikan Musa, gimana ya? Sanggup apa tidak? Mampu apa tidak? Tuhan katakan, aku mampukan kamu. Aku yang sertai kamu. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Buat kita di Ibrani lebih jelas lagi. Kepada gerejanya, kepada orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun tidak. Jadi jangan ngomong 2 kali. Jangan saudara beralibi begini, hadapi masalah, kesulitan, proses, gonjang ganjing terjadi. Lalu kau berpikir, kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Tidak. Jangan diukur dari masalah. Jangan dilihat dari situasi yang tidak nyaman, yang tidak kita harapkan. Kita berkata, oh kalau gitu Tuhan tinggalkan saya. Tuhan sekali saja dengarkan baik-baik firman pagi ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Meskipun kondisimu sedang berlinang air mata. Saya lagi susah pendeta. Saya sedang berduka cita. Saya sedang menghadapi dihantam masalah. Bukan berarti duka cita masalahmu enggak berpikir Tuhan meninggalkan engkau. Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak nyaman datang sama kita. Sesuatu yang kita enggak harapkan, enggak inginkan kita alami. Tapi jangan diukur begini, Tuhan tinggalkan saya. Dia sekalipun tidak pernah tinggalkan kita. Janjinya kepada Yosua, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Terus ayat 6, 7, 8, 9. Dia berkata begini Tuhan kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kenapa ya Tuhan tiba-tiba ngomong kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita lanjut dulu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lanjut ayat yang ke-7 saya baca. Hanya kedua kalinya Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya apa? Engkau beruntung kemanapun kau pergi. Lanjut, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan seterusnya. Ayat 9 dikatakan apa? Untuk ketiga kalinya Tuhan berkata seperti ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Tuhan ngomong sama Yosua. Tuhan ngomong apa? Yang ketiga kalinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati.
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Yang pertama, ayat 5 Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Seperti aku menyertai Musa, seperti itulah aku menyertai kamu Yosua. Jangan takut. Tetapi pesan Tuhan 3 kali, sama. Dengar baik, kalau Tuhan berkata kata yang sama sampai dipesankan 3 kali, berarti itu sangat-sangat penting. Apa pesan Tuhan yang sama 3 kali? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kadang kita berdoa begini, Tuhan kuatkanlah hatiku Tuhan. Ya, orang berkata boleh-boleh saja, tapi tidak alkitabiah ya. Tuhan berkata, hei, urusan menguatkan hati urusan kamu. Bagian menyertai ya, bagian melindungi bagian Tuhan. Bagian membuka jalan itu bagian Tuhan. Bagian memberi kesempatan itu bagian Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan kamu, itu bagian Tuhan. Bagian menyembuhkan bagian Tuhan. Bagian kita apa? 3 kali Tuhan berkata, bagianmu adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Urusan menguatkan, meneguhkan hati itu urusan kita. Kenapa Tuhan berkata 3 kali sama Yosua, hei Yosua, ya aku menyertai kamu, tidak usah takut. Aku tidak pernah tinggalkan kamu. Bagianmu 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan katakan seperti itu? Karena Yosua akan menghadapi masalah yang besar. Yosua akan berperang dengan masalah yang besar dan panjang. Nggak 1 hari, nggak 1 minggu. Masalah panjang prosesnya. Makanya 3 kali Tuhan berkata, kamu mesti kuat dan teguh hatimu. Karena masalahmu, tantanganmu besar. Kenapa orang ngomel? Kenapa orang bersungut-sungut? Nggak kuat hadapi masalah. Nggak kuat hadapi situasi nggak nyaman. Berharapnya menjadi mudah, tapi nggak mudah. Besar peperangannya. Kembali lihat ayat ini. Kenapa orang bersungut-sungut? Kenapa sih Pak? Kok orang percaya bahkan pelayan Tuhan, apa Tuhan kok ngomel? Hatinya nggak kuat. Hatinya lemah. Hatinya kecut. Hatinya tawar hati. Nggak kuat hadapi masalah. Udah ragu hadapi masalah. Makanya untuk kita supaya tidak terpancing, untuk kita tidak tergoda bersungut-sungut ngomel, Tuhan berkata apa? Kamu mesti kuatkan dan teguhkan hatimu. Mesti kuat teguh hati kita. Kuat teguh hati itu maksudnya kuat imannya, kuat percayanya. Hadapi masalah tetap kuat hati teguh hati kita. Aku percaya Tuhan kau menyertai aku. Itu loh. Aku percaya Tuhan memang di depan masalah yang aku hadapi besar. Tapi aku percaya Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Kalau Anda memahami ini dengan baik, kalau Anda mengerti dengan bagus, Anda tidak akan tergoda untuk bersungut mengeluh. Yang keluar tetap ucapan syukur. Yang keluar bukan kata-kata persungutan, yang keluar kata-kata iman. Aku tetap percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Yang keluar kata-kata itu bukan kata-kata yang tawar hati. Wes hancur aku, bangkrut aku. Itu kata-kata orang yang kecut hati. Itu kata-kata orang yang tawar hatinya lemah. Coba saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Memangnya dengan kita bersungut-sungut, apa sih hasilnya? Perhatikan tulisan ini. Bersungut-sungut itu. Jadi kalau saya renungkan firman Allah ini, saya punya kesimpulan. Resume saya, kesimpulan saya begini. Bahwa bersungut-sungut itu tidak memperbaiki keadaan kita, tetapi memperburuk keadaan kita. Ingat loh, persungutan membawa hukuman. Omelan kita, karena masalah yang kita hadapi, tidak kuat hati kita. Itu mengandung hukuman, mendatangkan hukuman, ada hukumannya, bukan tidak. Bersungut ngomel itu dilarang sama Tuhan. Coba sekarang juga ada bisa mulai chatting, ya. Oh ternyata bersungut-sungut ngomel mengeluh dilarang Tuhan. Ada boleh tulis dengan apa yang ada tangkap. Bersungut-sungut itu ternyata dilarang Tuhan, supaya Anda ingat. Kata-kata ini jadi rem yang pakem, rem yang kuat buat saudara. Setiap kali tergoda mau ngomel, mau bersungut-sungut, Anda ingat ini firman Allah. Bersungut-sungut itu mengandung hukuman. Oh ternyata dilarang yang bersungut-sungut. Itu verboten keras buat kita, tidak boleh masuk.
Nanti kalau masuk, kecelakaan terjadi. Kenapa? Banyak orang Kristen mengalami kecelakaan dalam kehidupan, kegagalan kehidupan, suka ngomel. Bagian kita menguatkan hati, jangan sampai ngomel. Bagian kita adalah kuatkan hati kita, teguhkan hati kita. Aku tetap percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup menolong hidupku. Kalau kata-katanya kata-kata yang kuat iman seperti ini, Anda nggak akan terpancing untuk ngomel. Iya, karena ternyata ngomel itu mengandung hukuman. Saya tunjukkan beberapa ayat bahwa ngomel itu nggak bagus memang. Nggak ada mendatangkan sesuatu yang baik. Justru memperburuk keadaan kita. Lihat, bersungut-sungut atau mengeluh, ngomel adalah tindakan yang membuat kita menjadi lesu. Lesu, tahu lesu? Lesu itu tambah capek kita. Hatinya tambah capek bukan kuat. Tambah dikuasai ketakutan, tambah lesu. Kalau orang dagang lesu itu berarti sepi ya. Lesu Pak ekonominya, lesu Pak keuangan sekarang. Nah itu Anda tahu artinya lesu kan. Coba kita lihat ayatnya, Mazmur 6 ayat 7. Kalau ada kesempatan saya tunjukkan 2 ayat sama saudara ya. Mazmur 6 ayat 7 saya baca langsung. Atau boleh sama-sama kita baca. Mazmur 6 ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Pemazmur ini katakan dalam ayat ini rupanya masalahnya besar ya. Sampai sepanjang malam nangis sambil mengeluh nangisnya. Nangis sambil bersungut-sungut ya. Membanjiri bantal tempat tidur dengan air mata, dengan keluhannya sepanjang malam. Sampai subuh tidurnya. Tidak kuat hadapi masalah, tidak teguh, tidak kuat hatinya. Akibatnya apa? Mengeluh. Dan pengakuan pemazmur, lesu aku karena mengeluh. Pemazmur singkapkan firman kepada kita. Apa sih akibatnya kalau kita mengeluh? Lesu. Lesu aku karena mengeluh. Jadi lesu. Bukannya tambah kuat, tambah lesu. Atau bahasanya gini ya. Harusnya kalau hadapi masalah yang besar, kitanya mesti strong, mesti kuat. Ini tambah lesu. Istilahnya itu ya, kekuatan kita tambah gembos. You know gembos? Kekuatan. Jadi keluhan kita, persungutan kita menggembosi kekuatan iman kita. Apa yang menggembosi ya? Ya kekuatan kita jadi lemah, jadi gembos gitu. Harusnya kuat, tahu-tahu ya tambah loyo. Tambah lesu kita, tidak ada daya, nggak berani hadapi masalah. Makanya yang keluar bukan kata-kata kuat, bukan kata-kata iman. Bukan perkataan Tuhan, perkataan mulut kita yang lemah, lesu, ngomel, saudara. Makanya harus kuat. Jadi yang menentukan tuh kuat hati kita. Itu enggak mengeluh. Mengeluhan dampaknya buat kita lesu. Satu ayat tentang lesu ya. Lihat di dalam Mazmur 32 ayat 3. Saya baca ayat ini, perhatikan. Selama aku berdiam diri, dikatakan tulang-tulangku menjadi lesu. Kenapa? Lesu, tulang-tulang jadi lesu. Capek. Tulang lesu itu artinya capek. Mau jalan capek. Ayo jalan-jalan ke sana yuk. Males, udah kamu sendiri aja deh, capek. Ayo pergi cari hiburan, capek. Ke gereja, apalagi. Kenapa? Tulang-tulangnya lesu, capek. Kenapa lesu tulang-tulangnya? Karena aku dikatakan mengeluh sepanjang hari. Sepanjang hari mengeluh, bersungut-sungut. Pagi mengeluh, siang mengeluh, sore mengeluh, malam mengeluh. Tiap hari ngeluh, ngomelnya gak madek-madek, cerewetnya gak berhenti-berhenti, saudara. Akibatnya apa? Tulang-tulangku jadi lesu. Anda ngerti di sini saya. Kadang-kadang kita ini gak ada juntrungnya, gak ngerti apa-apa. Kok rasa capek ya Pak, gak ada kekuatan. Jangan-jangan tadi malam ada ngeluh. Bukan saya yang ngomong, firman yang ngomong. Kenapa kadang tubuh kita lemah? Anda mengeluh. Saya berharap Anda bisa menangkap ini ya. Jujur, kadang-kadang kita tuh bangun pagi bukan tambah strong. Harusnya orang malam istirahat, bangun enak, badannya kuat. Ini kok lemah badan kita. Jangan-jangan ini firman Allah katakan, Anda ngomel bersungut-sungut sepanjang hari. Kerjaan ada kesulitan, Anda ngomel. Gimana jadi macam-macam. Begitu nanti Anda tidur bangun pagi lesu. Anda temukan ini ayat ya saudara ya. Ingat-ingatan rem buat kita ya. Kenapa kita kok jadi lemah? Kok tambah gak sehat sih Pak? Udah minum multivitamin loh Pak. Minum mana-mana supaya kuat. Macam-macam saya minum kuat. Tapi lesu badannya kita. Tulang-tulang lesu. Kenapa? Sepanjang hari mengeluh. Ayo belajar sekarang lewat firman Allah. Stop dari mengeluh.
Kesimpulan dari firman Allah ini adalah Tuhan mau hati kita kuat, hati kita teguh, hati yang kuat, hati yang teguh, yang kita jaga, yang kita pelihara, tetap percaya kepada Tuhan. Aku percaya Kau penolongku. Setiap hadapi masalah besar, aku percaya aku lebih daripada penang. Setiap hadapi masalah, ngomong sama dirimu, rencana Tuhan besar atas hidupku. Aku tidak mau berhenti, jalan terus dengan Tuhan. Ingat kata-kata ini. Perkatakan perkataan iman, perkataan-perkataan profetik. Jangan mau dihentikan oleh masalah. Ada kuasa Tuhan yang besar, yang sanggup menolong, sanggup memulihkan hidup saudara. Ada satu lagu yang mengatakan, kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Kita